Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Syahroni, NIM 2018 588. Saya akan menerangkan terkait penugasan hukum ekonomi bisnis terkait pengertian kepailitan. Pada dasarnya, pengertian kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang debitur, yakni seorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditur. Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha. Sedangkan secara bahasa, kata pailit berasal dari bahasa Belanda yakni failliet yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Lalu selanjutnya, di Indonesia terkait kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 menyebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya ada asas-asas kepailitan. Asas-asas kepailitan ini ada 4. Yang pertama, asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh Di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikat baik. Lalu ada asas kelangsungan usaha. Dalam Undang-Undang Kepailitan atau PKPU ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor prospektif tetap dilangsungkan. Lalu ada yang ketiga terkait asas-asas kepailitan yakni asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, asas integritas. Asas integritas dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum secara perdata nasional. Selanjutnya ada syarat-syarat kepailitan. Syarat-syarat kepailitan berikut ini menurut pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ada 2 syarat. Ya, syarat pertama, ada 2 atau lebih kreditor. Ada 2 atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang-orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan kreditor. Di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Yang kedua, ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena dipercepatan waktu penagihannya sebagaimana yang diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Dan kedua hal tersebut adanya 2 atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dapat dibutuhkan secara sederhana. Selanjutnya cara penundaan kepailitan. Cara penundaan kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Si debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur atau melakukan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
akibat hukum dari PKPU itu sendiri. Yang pertama, debitur kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya. Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksakan membayar utang dan pelaksana eksekusi dapat ditangguhkan. Yang ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. Yang keempat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Dan yang kelima, PKPU tidak berlaku bagi kreditur yang didahulukan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan terkait berakhirnya kepailitan. Berakhirnya kepailitan ini ada 4. Yang pertama, karena pembatalan oleh MA setelah adanya upaya hukum. Yang kedua, adanya pencabutan kepailitan atas usul kurator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar utang. Yang keempat, pemberesan. Yang kelima, perdamaian. Sekiranya itu presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.